Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati dari Prodi D3 Kebidanan semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul konstipasi yang terjadi pada ibu nifas. Untuk memenuhi mata kuliah asuhan kebidanan pasca persalinan dan menyusui. Konstipasi pada ibu dengan persalinan normal terjadi karena nyeri pada perineum dan rasa takut jika ada tekanan pada anus ketika buang air besar yang akan berpengaruh pada penyembuhan luka perineum. Konstipasi pada masa nifas selain disebabkan oleh faktor metode persalinan, obat anestesi, dan pengaruh hormon, juga dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi oleh ibu rendah serat, kurang mobilisasi, dan faktor psikologis. Keterlambatan penata laksanaan pada ibu nifas dengan keterlambatan buang air besar lebih dari 3 hari bisa menyebabkan keluhan perut kembung, mual, pusing, nafsu makan menurun karena perut terasa penuh, dan sesak nafas. Konstipasi ini juga menyebabkan komplikasi, yaitu hemoroid karena pengerasan feses, infeksi postpartum, dan kanker usus karena penumpukan feses pada usus besar dan rektum. Konstipasi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan atau kesulitan defekasi karena tinja yang mengeras, kelemahan atau kelumpuhan otot polos usus, dan gangguan refleksi defekasi. Konstipasi atau yang sering disebut sembelit adalah kelainan pada sistem pencernaan, di mana seseorang mengalami pengerasan feses atau tinja yang berlebihan sehingga sulit untuk dibuang atau dikeluarkan, dan dapat menyebabkan kesakitan yang hebat pada penderitanya, menurut Meita S. 2010. Menurut Brooker 2008, penyebab konstipasi meliputi yaitu yang pertama, kurang asupan cairan, kemudian yang kedua, kurang serat, ketiga, kelebihan penggunaan laksatif. Laksatif atau pencahar adalah obat-obatan yang diminum untuk membantu mengatasi sembelit dengan membuat kotoran bergerak dengan mudah di usus. Kemudian yang keempat, kurang bergerak, dan yang kelima, sering menunda buang air besar. Kemudian menurut Hidayat 2019, tanda klinis konstipasi yaitu yang pertama, adanya feses yang keras, kemudian yang kedua, defekasi kurang dari 3 kali seminggu, ketiga, menurunnya bising usus, keempat, adanya keluhan pada rektum, kelima, nyeri saat mengejan dan defekasi, yang keenam, adanya perasaan masih ada sisa feses. Selanjutnya yaitu pencegahan konstipasi menurut Meita S. 2010. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang kaya akan serat, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Serat bekerja mengisap air sehingga feses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Kemudian yang kedua, minum air mineral 2 liter sehari. Air sangat membantu proses pencernaan makanan, yaitu melunakkan dan melarutkan makanan yang larut dalam air, sehingga sari-sari makanan mudah terserap dan ampas makanan atau feses tidak mengeras. Kemudian yang ketiga, kurangi minum kopi atau minuman ringan yang mengandung kafein. Yang keempat, jangan menunda-nunda buang air besar, biasakan buang air besar setiap hari. Kemudian yang kelima, melakukan gerak tubuh seperti olahraga agar dapat memperlancar metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya yaitu penanganan konstipasi. Yang pertama, pencahar rangsangan, yaitu obat yang merangsang keinginan untuk buang air besar. Biasanya merupakan jenis obat yang beredar di pasaran. Kemudian yang kedua, pencahar garam dan pencahar osmotik, yaitu obat yang menarik air dari lumen usus sehingga konsistensi tinja menjadi lebih lunak, dan akibat daya tarik air tersebut pergerakan usus menjadi lebih aktif. Contohnya adalah laktulosa. Kemudian
Kemudian yang ketiga, pencahar pembentuk massa yang bekerja dengan cara yang sama dengan pencahar garam. Hanya saja obat bekerja di usus besar. Contohnya yang dikenal masyarakat adalah agar-agar. Kemudian yang keempat, pencahar emolian. Obat yang melunakkan tinja tanpa merangsang pergerakan usus. Bila berkepanjangan, konstipasi yang terus-menerus dapat menimbulkan kebiasaan mengejan ketika buang air besar, dapat menyebabkan pelebaran pembuluh darah pada anus dan selanjutnya terjadi pembengkakan dan akhirnya timbul tonjolan. Tidak hanya kesulitan buang air besar, tetapi telah terjadi tonjolan keluar anus yang menimbulkan kondisi tidak nyaman dan menyakitkan. Konstipasi yang berkepanjangan juga dapat memicu terjadinya tumor di usus karena zat-zat dan kotoran yang merugikan yang seharusnya dikeluarkan terlalu lama mengendap di usus, sehingga akan menjadikan toksik atau racun yang memicu sel kanker atau bersifat karsinogen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.